Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo sahabat muda, senang dapat kembali menjumpai sahabat sekalian dalam acara Youth for Christ. Bersama saya, Pendeta Adi Pejaga, dari Gereja Presbyterian Indonesia Sola Gracia Pondok Kelapa, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Selasa 8 Juli 2025, dituliskan oleh Ibu Elih Dia Praptanti, dengan judul Hanya Ikut-Ikutan, yang didasarkan pada Kisah Para Rasul 19 ayat 28 sampai ayat 41. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Namun sebelum itu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengutus Roh Kudus bagi kami, agar setiap firman yang kami baca, firman yang kami renungkan ini, boleh bersama-sama dengan Roh Kudus itu terus tumbuh dan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat muda, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-32. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Sahabat muda, di media sosial sering muncul gerakan tagar atau kampanye viral mengenai isu tertentu. Banyak yang ikut serta hanya karena orang-orang di sekitar mereka melakukannya tanpa memahami secara mendalam isu yang didukung atau yang ditentang. Misalnya, saat ada sebuah kampanye tagar internasional bertujuan untuk memproses suatu kebijakan di negara yang jauh, banyak pengguna media sosial ikut menyebarkan tagar tersebut tanpa mengetahui mengapa kebijakan tersebut menjadi kontroversial. Mereka ikut-ikutan membagikan pesan atau tagar tanpa mengkritisi apakah tindakan itu relevan dengan situasi di tempat mereka sendiri. Banyak orang di Efesus menyembah Dewi Artemis, seorang tukang perak bernama Demetrius yang membuat patung-patung Dewi Artemis, mengumpulkan rekan-rekan seprofesinya dan menghasut mereka. Dia mengatakan bahwa mereka akan kehilangan pekerjaan dan pendapatan karena Paulus mengajarkan bahwa dewa-dewa buatan tangan manusia tidak boleh disembah. Dengan berbondong-bondong mereka membawa dua orang rekan Paulus, yaitu Gaius dan Aristarkus, ke dalam teater kota. Namun, kebanyakan dari orang yang berkumpul itu tidak mengetahui untuk apa mereka datang dan apa permasalahan yang terjadi. Akhirnya, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Paulus atau pengikutnya telah menghina kuil atau dewi mereka, kumpulan massa itu kemudian dibubarkan dan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Sahabat muda, tekanan sosial dan tren media sosial bisa membuat seseorang ikut terlibat dalam suatu gerakan tanpa memahami konteks, fakta, atau alasan di baliknya. Hal ini bisa memperburuk situasi karena pesan yang disebarkan tidak relevan. Berhati-hatilah dan bersikaplah kritis sebelum melibatkan dirimu dalam sebuah gerakan atau perkumpulan. Jangan hanya ikut-ikutan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami percaya bahwa sebagai hamba-Mu, kami akan berjalan seturut dengan kehendak-Mu bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, seperti telah firman-Mu beritakan kepada kami, biarkanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, bukan menjadi hamba-Mu yang hanya ikut-ikutan. Biarkanlah kami menjadi hamba-Mu yang memahami kasih setia Tuhan kepada kami, sehingga kasih itulah yang akan kami bagikan kepada orang lain.
Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat muda, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.